Pemerintah resmi mengumumkan nasib kelanjutan tol Getaji, tol yang digadang menjadi tol terpanjang di Indonesia dan berbagai lika-liku di dalamnya. Semenjak efisiensi besar-besaran dilakukan, nasib pembangunan jalan tol di Indonesia seolah terhenti. Hal ini yang juga dirasakan oleh tol Getaji. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum Rahmat Arif Dina Putra pada Rabu 7 Mei 2025 mengatakan, proyek tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap atau tol Getaji akan dilakukan pengkajian ulang. Ini karena anggaran yang dibutuhkan sangat besar, terutama di segmen Bandung sampai Garut. Sementara itu, terkait kabar bahwa rute tol Getaji akan diperpendek, pihaknya mengatakan bahwa rencana itu belum ada. Saat ini pihaknya juga belum dapat merinci perhitungan baru anggaran yang perlu disiapkan. Perhitungan untuk anggaran belum bisa diperkirakan karena masih perlu dikalkulasi lebih lanjut. Apalagi ini perlu dikaji ulang, sehingga mau tidak mau perhitungannya dimulai dari awal lagi. Sebelumnya, proyek tol Getaji yang digadang-gadang akan menjadi ruas tol terpanjang di Indonesia ini masih belum dilakukan dalam waktu dekat karena masih dalam tahap studi kelayakan dan dievaluasi lebih lanjut karena butuh dukungan konstruksi yang tidak kecil. Diinformasikan tol Getaji dan tol Gilimanuk Mengwi masih dievaluasi terus-menerus, mengingat kedua ruas tol ini butuh dukungan konstruksi dari pemerintah yang tidak sedikit. Apalagi dengan alokasi sekarang sedang terbatas, apakah dimungkinkan dukungan konstruksi 4 triliun hingga 5 triliun itu masih dalam kajian. Proyek tol Getaji dianggap cukup menantang karena bentang geografis pegunungan sehingga membutuhkan investasi yang cukup besar. Pihaknya akan terus memonitoring serta mengevaluasi proyek tol ini. Jika dilihat kondisinya ruas pertama dari Bandung sampai Garut yang paling mahal. Bandung Garut itu konstruksinya yang paling mahal karena lokasinya melewati pegunungan. Sehingga BPJT akan berkoordinasi dengan Dirjen Bina Marga untuk menanyakan ke Menteri PU kira-kira proyek ini lanjut atau dihentikan, baik itu tol Getaji maupun tol Gilimanuk Mengwi. Sebelumnya, sebanyak 2 konsorsium peserta lelang untuk proyek senilai 37 triliun tak lolos prakualifikasi. Pada pengumuman hasil pelelangan pengusahaan jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Ciamis nomor 24/BPJT-L-GTCM-2024, terungkap panitia pelelangan pengusahaan jalan tol telah selesai mengevaluasi dokumen prakualifikasi perusahaan atau konsorsium dan menetapkan hasilnya. Hasilnya konsorsium PT Trans Persada Sejahtera, PT Wira Nusantara Bumi, dan konsorsium PT Daya Mulia Turangga, PT China State Construction Overseas Development Shanghai dinyatakan tidak lulus prakualifikasi, sehingga akhirnya proyek ini harus dikaji ulang lebih mendalam. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.